Nah, timbul pertanyaan, apa nikmat atau rahmat Allah, baik rahmat Allah yang sifatnya batin maupun rahmat Allah yang sifatnya dohir, yang diberikan kepada manusia apapun agamanya, ya, bukan manusia, bahkan di sini jin dan manusia. Pertama adalah allamal Quran. Perhatikan, itu Al-Qur'annya apa? Allamal Qur'annya? Allamal Qur'an. Jadi Allah yang membangun tradisi mengajarkan Al-Qur'an. Lalu manusia pertama yang membangun tradisi mengajarkan Al-Qur'an adalah Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu memang diajarkan, dipastikan agamanya apapun pernah diajar Al-Quran, pernah semuanya dengan cara Allah. Tidak ada nanti di akhirat itu yang mengacu, ya Allah saya belum pernah diajar. Semua telah diajar Allah dengan cara, dengan kekuasaan Allah. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Tanda wujud kita di wujudnya itu pengukurnya adalah belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran atau tidak. Itu ranking pertama. Itulah kenapa ada hadis khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Titik. Nah, sebagai sebuah tradisi, ini bukan masalah profesional, bukan. Yang profesional mah ustaz, artinya pegawaian kuen doang. Ini mah semua siapapun kalau membangun tradisi di dalam dirinya, yaitu kegiatan belajar dan mengajarkan, maka dia dapat khairukum dan dapat wujud eksistensinya di hadapan Allah. Gampangnya begini, tanda syukur pertama adalah belajar Quran. Tanda syukur pertama. Nah kan nggak mungkin bersyukur itu berhenti kan sampai tua sekali. Jadi belajar Quran adalah long life edukasi, panjang waktunya sampai mati. Tapi tidak dipisah belajar dengan mengajar itu. Nah, membangun tradisi dalam diri, dalam keluarga, dalam konteks ku anfusakum, terus saja cukup Al-Quran ini. Itulah konsep allamal Quran. Bagaimanapun harus kita akui, tanda petik Allah itu guru pertama dalam Al-Quran. Selanjutnya Nabi Muhammad itulah manusia pertama yang menjadi guru kita untuk belajar Al-Quran. Sampai di situ kita tidak menemukan Al-Quran itu wawasan. Sebetulnya Al-Quran itu adalah sesuatu yang dipelajari dan diajarkan. Itu Al-Quran. Jatuhnya menjadi tilawah, menjadi qiraah. Kalau kita perhatikan asbabun nuzulnya, itu adalah melengkapi kompetensi orang. Ada yang bisanya cuma membaca, tapi puncak-puncaknya ini, kan kita bicara soal puncak nih, top prestasinya. Jadi kalau di tangan kita Quran hanya demen dibaca, mudah-mudahan khatam, mulai itu terlihat tuh menurunnya peringkat Al-Quran sebagai nikmat terbesar. Di sini kan dikukuhkan Al-Quran itu nikmat terbesar. Bukan Al-Qurannya, tapi mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Jadi ketika Al-Quran itu cuma dikejar khatamnya, mulai turun tuh derajat nikmatnya. Apa mana ngawang doang, mulai turun. Jadi Al-Quran ini akan menemukan kembali topnya itu ketika kita pelajari dan kita ajarkan ulang kepada lingkungan kita. Satu ya.
Yang kedua, khalaqal insan. Nah, al-insan ini kita temukan punya 3 peluang arti. Pertama, al-ansu. Apa tuh yang lupa itu? An-nasiyu dulu. An-nasiyu, lupa. Yang kedua, ini pertama. Yang kedua, al-insu, harmonis. Yang ketiga, al-unsu, dynamic. Ini apa nih? Lupa ya? Bayangkan kita tidak diberi lupa oleh Allah, maka kita tidak bisa melupakan kesalahan orang. Kita tidak bisa membuat hati kita ini jembar. Maka bersyukurlah kepada Allah, kita dijadikan manusia dalam konteks an-nasiyu, lupa. Maka kita bisa melupakan kesalahan orang. Kita bisa melupakan apa yang orang merugikan kita. Karena ini posisi sebagai nikmat Allah. Ini lupa dalam konteks anugerah Allah. Wegel orang bisa turun duit melupa. Keingetan be wong. Bersyukur juga kepada Allah, kita dijadikan manusia dalam konsep al-insan, yang berarti unsu atau al-insu, yaitu harmonis. Maka tidak ada yang kuat bermusuhan di kita ini. Sok ada yang kuat musuhan. Ketika ada yang kuat musuhan sampai mati, udah dicabut kemanusiaan. Orang enak turun musuhan. Maka kita ngedalam rumah orang tegar direhab mati. Karena nggak harmonis kita. Kepikiran maning kripi akan tukaran terus begitu. Itulah kita, itulah yang disyukuri. Nah, yang ketiga, kita itu diciptakan dalam konsep manusia sebagai unsur dynamic. Maka hebat namun uang terturun bebal bakal. Nggak mungkin ada orang terturun, pengennya bergerak terus. Dan itulah nikmat Allah. Bayangkan kalau tiga-tiganya tercabut, maka kita binatang. Dicabut, kalingan baik, bahkan balik kembali berkalingan. Atau cerowokan baik, dulur baik bulat baik. Apa bedanya kalian kucing? Atau maaf, tinggal di rumah piring sakra, wah cakak-cakak meneng baik. Nggak mungkin. Baju melambak segala macam, karena bukan tobi kita. Atau dicabut salah satunya, jorok aja, sampah berserakan menang. Jere laki ini iki sirani menu sedudu rabi sudah hilang, sudah hilang. Atau lupanya yang dicabut sehingga 20 tahun yang lalu masih diingat baik kesalahan uang, lupanya dicabut. Itulah yang harus kita syukuri. Jadi 3 hal. Yang pertama, Allah telah menjadikan kita sebagai makhluk yang memiliki sifat lupa sebagai nikmat. Ya kita perbaiki. Ini bukan lupa dalam konteks negatif, ini bukan. Wong ini masalah nikmat Allah. Bila Allah memberikan nikmat negatif. Yang kedua, memiliki sifat harmonis.
Yang ketiga dynamic apa ya? Dynamic ya, lawan bukan males, bukan lawan males apa ya? Senang bergerak. Jadi ismu bakal anu wong leleson, bakal